Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh ada yang bertanya, kalau ingin belajar MEP ini bisa dimulai dari mana dulu? Jadi saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan juga tips ya, bagaimana caranya kita belajar MEP secara basic dan menurut saya dari nol gitu ya. Jadi kalau kita mulai belajar itu kita baiknya kalau untuk elektro dan juga yang semisal dengan itu kita bisa mulai dari project-project rumahan dan yang paling sederhana itu selalu di instalasi penerangan ataupun instalasi stop kontak karena dari dua jenis pekerjaan tersebut itu yang paling banyak digunakan, itu yang paling sering direncanakan dan itu yang selalu ada. Yang lainnya juga ada tapi khusus untuk belajar baiknya dimulai dari situ dulu kalau menurut saya. Nah, untuk pembelajarannya kita mulai dari ini dulu ya. Kita mulai dari pembahasan mengenai instalasi listrik dulu atau penerangan. Nah, jadi teman-teman baiknya mulai mencari beberapa referensi ya di internet itu ada banyak referensi, teman-teman bisa cari seperti yang saya dapatkan ini dalam bentuk PDF ya. Ini dari situs website Script kalau teman-teman tahu. Nah, jadi gambar-gambar yang terkait dengan penerangan dan juga yang lainnya itu ada banyak di internet. Jadi coba teman-teman cari dulu beberapa referensi yang bisa jadi acuan untuk kita dalam belajar. Oke, jadi saya di sini sudah dapat contoh kurang lebih 3 referensi mengenai instalasi penerangan ataupun instalasi lighting ya. Nah, dari referensi-referensi ini coba kita pelajari dulu. Teman-teman bisa lihat pola-pola gambar seperti pola-pola dari menggambarnya seperti apa. Teman-teman bisa perhatikan dari setiap referensi yang teman-teman dapatkan. Saran saya coba lihat di masing-masing instalasi pada referensi yang kita dapatkan, misalkan di kamar tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu, dan ruang keluarga. Dipelajari bagaimana menentukan titik-titik lampunya dan juga dipelajari cara mereka menarik instalasi lain kelistrikannya seperti itu. Dilihat juga setelah kita pelajari denah ini, perhatikan juga legendnya ataupun keterangan pada gambar karena kita juga harus tahu kayak titik-titik ini dia itu notasinya apa gitu, apakah dia itu lampu dinding, listrik dan yang lainnya. Dan juga ada beberapa orang ataupun beberapa drafter yang membuat gambar itu dalam bentuk yang berwarna-warni ya untuk membedakan, mungkin di sini membedakan instalasinya, jenis instalasi dan juga jenis kabelnya bisa jadi gitu ya. Jadi coba kawan-kawan pelajari, lihat skema penggambarannya dan yang kedua setelah kita coba memahami secara pelan, saya sarankan teman-teman coba untuk membuat project sendiri, bisa dari denah yang juga kita dapatkan di internet atau mungkin kita bisa buat denah sendiri dari rumah kita sendiri ataupun tempat tinggal kita sendiri. Nah, kalau sudah ketemu dan bisa, soalnya saya di sini ada file denah arsitek ya. Nah, di sini kita bisa terapkan dari apa yang kita gambar ya, dari apa yang kita pelajari tadi ke denah yang sudah kita dapatkan. Kalau denah saya ini saya dapatkan dari internet. Kalau teman-teman penasaran itu ada banyak sekali ya orang yang menyediakan gambar-gambar arsitek dan arsitek secara gratis, kita tinggal mengunduhnya saja. Nah, kalau kita tadi sudah belajar dari referensi yang kita dapatkan, coba teman-teman terapkan pada denah ataupun gambar yang teman-teman miliki sendiri. Mungkin bisa dicari di internet ya. Contoh kalau saya biasanya mencari gambar itu, saya coba nyarinya di website namanya FreeCAD File ya. Nah, itu muncul ya, FreeCAD Files. Nah, di sini tuh banyak sekali ya file-file arsitek, struktur dan juga MEP yang bisa kita download secara gratis. Ada banyak kategori yang bisa kita pilih. Mungkin teman-teman bisa lihat contohnya ini arsitektur CAD drawing ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan file-file dana arsitek di sini bisa teman-teman download dan ya ini bisa jadi objek pembelajaran kita juga. Nah, kembali lagi, jadi kalau kita tadi udah memahami beberapa referensi yang kita dapatkan, cobalah untuk mulai menggambarkan pada objek yang ingin kita gambarkan, pada denah yang ingin kita gambarkan. Nah, kalau dari gambaran ini kan kita bisa tahu nih, ini sepertinya dapur, ini ruang tamu, ini kamar, ini juga kamar, dan ini mungkin seperti meja resepsionis ataupun pintu masuk ya. Dan ini kayaknya carport nih. Nah, dari situ kita setelah kita
pelajari denah kita sendiri, kita tinggal amati, tiru dan modifikasi cara-cara menggambarnya. Memang ada banyak parameter yang seharusnya diperhatikan dalam instalasi listrik ini ya. Tapi dalam tahap awal coba kita abaikan dulu, yang penting kita bisa menggambar skemanya. Nah, nanti setelah kita paham cara menggambarnya, baru kita nanti bisa lanjut ke tahap berikutnya, di mana kita bisa menentukan daya lampu, menentukan daya listrik, menentukan jenis kabel, dan juga jadi pada tahap awal ini saya coba sarankan mungkin dua hal itu aja ya. Pertama mungkin tadi kita coba cari referensi yang banyak, kita pelajari, kita pahami, dan kita amati, tiru, dan juga modifikasi. Terus yang kedua, kita langsung terapkan pada objek gambar kita sendiri. Oke, nanti dalam waktu saya akan coba sharing bagaimana caranya menentukan titik lampu dan juga menentukan daya lampu yang insya Allah tepat pada instalasi rumah. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.